Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Buka Ruang. Pada sesi kali ini dengan akun channel yang baru, saya akan membahas sebuah problem ataupun sebuah masalah nasional yang sampai saat ini tengah marak dibicarakan publik. Problem tersebut adalah makan bergizi gratis atau makan beracun gratis. Kira-kira apa sebetulnya yang melatar belakangi netizen di Indonesia sampai was-was, bahkan jumlah total keracunan dari program MBG ini sudah mulai mencapai hampir 8.000 orang di seluruh Indonesia. Simak videonya, mari kita bahas. Program MBG ini adalah salah satu program andalan dari Pak Presiden Prabowo Subianto, hasil dari kampanye yang dilakukan tahun 2024. Kalau kita melihat sejarahnya sendiri, program makan bergizi gratis sebetulnya bukan suatu ide yang baru ya, karena beberapa negara-negara seperti Jepang, bahkan Amerika juga pernah melakukan, Inggris juga pernah melakukan, dan beberapa negara-negara lain seperti China dan India juga melakukan program makan bergizi gratis. Hanya saja di Indonesia kemudian menjadi suatu problem karena program ini memang baru dijalankan kira-kira beberapa bulan yang lalu. Ada beberapa masalah ataupun beberapa problem yang kemudian menyeruak ke publik karena menimbulkan keracunan ketika anak-anak di sekolah-sekolah dasar, SMP ataupun SMA memakan makanan yang berasal dari makan bergizi gratis ini. Problem yang pertama adalah fasilitas dari vendor-vendor MBG itu sendiri itu memang kadang-kadang kondisinya tidak layak ataupun secara sertifikasi kebersihan itu tidak memenuhi prasyarat untuk bisa dikatakan higienis ataupun menunjang untuk proses pembuatan dari makanan yang akan diedarkan atau dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, vendor-vendor ini memang awalnya saya tidak pernah tahu ya secara terbuka itu apakah pembukaan vendor itu memang dilaksanakan secara eksklusif, artinya ketika misalnya ada pihak yang mau membuka dapur MBG seperti itu, maka mereka mengajukan untuk melakukan pendirian ataupun pembangunan dari gedung-gedung MBG, atau memang vendor-vendor MBG itu sudah ditunjuk oleh pihak kabupaten ataupun pihak daerah yang memang berwenang di daerahnya masing-masing. Sampai saat ini saya memang belum tahu dan beberapa informasi masih simpang siur terkait dengan bagaimana kemudian vendor-vendor tersebut mendapatkan hak untuk membuat makanan untuk para anak-anak ini. Kemudian masalah yang kedua adalah sumber daya manusia yang ada di dalam dapur MBG sendiri ini dinilai masih banyak orang-orang di dalamnya itu memang belum berkompeten ataupun bahkan belum berpengalaman untuk menghandle makanan dalam jumlah yang sangat besar, misalnya dalam proses pembuatan makanan yang sampai 4.000 sampai 5.000 porsi setiap hari, mereka tuh belum berpengalaman. Kemudian masalah yang ketiga adalah apakah sebetulnya para ahli gizi yang direkrut oleh program MBG ini memang memenuhi standar ataupun punya pengalaman ataupun punya kualifikasi untuk mengecek apakah makanan-makanan ini layak dimakan. Dan kemudian ketika misalnya kita belajar dari negara Jepang, apakah makanan-makanan ini itu bisa kemudian menghindarkan beberapa anak dari alergi-alergi yang sebetulnya sudah menjadi bawaan mereka. Misalnya ada yang alergi terhadap susu, alergi terhadap kacang, ataupun alergi-alergi lain yang ketika misalnya mereka memakan suatu makanan yang mereka alergi, itu bisa kemudian mengancam nyawa dari si anak tersebut. Apakah si ahli gizinya itu sampai datang dan mendata anak-anaknya
ketika misalnya punya alergi tertentu, mereka kemudian dipisahkan menunya dengan anak-anak yang lain. Itu juga menjadi suatu pertanyaan, dan sampai hari ini kita tidak mengetahui ya bagaimana mekanisme yang sebenarnya dari para ahli gizi ini. Kemudian yang sempat disinggung oleh Pak Purbaya ya terkait dengan penyerapan anggaran dari program MBG ini sendiri, memang menjadi suatu masalah karena beberapa program MBG ini memang layaknya seperti dikebut. Tetapi tadi karena dia terlalu dikebut, maka kualitas ataupun hasil yang ditimbulkan dari program ini pun ya hanya sekedarnya saja karena memenuhi target tahunan saja. Sehingga di sisi lain penyerapan anggarannya belum maksimal, tapi di sisi lain yang dikebut itu juga belum maksimal secara keamanan ataupun secara prinsip-prinsip ketika kita melakukan pengolahan makanan. Kemudian ada juga masalah lain yang ada di dalam program MBG ini. Program MBG ini juga ditengarai oleh banyak pihak sebagai suatu program yang salah sasaran sebetulnya, karena banyak anak-anak di dalam program MBG itu yang terdaftar itu sebetulnya punya kemampuan bahkan lebih baik daripada program MBG untuk mereka bisa mendapatkan makanan yang lebih bergizi, lebih enak, bahkan lebih aman secara higienisitas seperti itu. Karena anak-anak yang makan program di dalam MBG ini mereka juga bukan kalangan bawah. Rata-rata anak yang makan di dalam program MBG ini memang dianggap setara, harus dianggap setara. Artinya mereka dianggap membutuhkan makanan tersebut tanpa kita tahu bahwasanya background anak-anak ini memang sebetulnya dari keluarganya itu sebetulnya lebih mampu untuk memenuhi asupan gizinya. Kenapa tidak kemudian si orang tuanya ini yang kemudian diberikan edukasi ataupun diberikan stimulus untuk membuat masakan ataupun membuat makanan itu dengan standar gizi yang diperlukan oleh si anak tadi. Kenapa harus semuanya diseragamkan? Kan kemudian itu menjadi suatu problem, karena kan yang namanya adil kan tidak kemudian artinya sama rata, kan ada perbedaan di sana sini yang harus disesuaikan. Kemudian problem yang lain yang juga disorot oleh media adalah kerumitan koordinasi antara pihak pusat dengan pihak daerah. Nah, pihak daerah ini selalu dianggap ataupun selalu dikambing hitamkan sebagai pihak yang ketika misalnya ada keracunan di suatu daerah, maka pemerintah daerahnya itu yang akan secara sangat intens untuk menangani kasus keracunan itu. Sementara dari pihak pusat, karena mereka mungkin skalanya cakupannya nasional, mungkin punya satu tupoksi tertentu untuk meneliti ataupun menelaah kira-kira program MBG ini dampak positifnya seberapa, dampak keracunannya seberapa, hanya sekedar statistik, tidak kemudian melakukan satu pembenahan yang sangat radikal bahkan menyeluruh terhadap program MBG ini dari wilayah Sabang sampai Merauke. Karena kalau misalnya daerah yang kemudian harus istilahnya cawe-cawe dengan sangat terpaksa ataupun dengan sangat ingin ya seperti itu, ya pada akhirnya ya daerah juga akan kesulitan, karena kan memang tidak semua kepala daerah mungkin di dalam hatinya itu ingin ada program seperti ini. Nah, kemudian problem yang ketujuh ini sampai saya hitung benar-benar ini problemnya yang ada di dalam MBG ini, itu adalah indikasi bahwasanya vendor-vendor MBG itu dikuasai oleh segelintir kecil orang. Ini dari kemarin Bapak DPR yang sempat viral di media sosial itu mengatakan bahkan di salah satu dapur MBG itu 46 orang di dalamnya itu merupakan satu keluarga. Nah, ini kan sebenarnya jauh dari idenya Pak Prabowo yang menginginkan adanya suatu perputaran ekonomi di Indonesia. Kalau seperti ini yang terjadi di lapangan, dan kemudian ini mungkin tidak hanya satu ataupun dua, tapi banyak terjadi di seluruh Indonesia,
maka ekonomi itu hanya akan berputar di orang yang itu-itu saja. Orang yang mungkin dalam istilah kata adalah orang yang dekat dengan penguasa di daerah tersebut, ataupun orang-orang yang memiliki kekayaan untuk membangun dapur-dapur MBG. Dan inilah yang kemudian menjadi pertanyaan publik, kenapa kemudian dapur-dapur MBG ini hanya dikuasai oleh vendor-vendor tertentu tanpa ada suatu pembukaan yang inklusif seperti itu. Kemudian problem yang ke-8, ini sampai 8 ya problemnya, yang ini benar-benar sangat mendasar sekali, adalah dari program MBG ini sebetulnya alasan yang paling besar, apakah alasan nurani ataupun ataukah alasan untuk akademis dari anak-anak ini. Misalnya ketika mereka diberikan makanan MBG tersebut, ternyata terjadi peningkatan IQ ataupun peningkatan nilai rata-rata sekolah. Itu harus diukur apakah benar bahwasanya ketika mereka diberikan MBG secara terus-menerus, anak-anak yang makan MBG itu ternyata mengalami peningkatan kecerdasan dalam memproses ataupun mengolah ilmu-ilmu yang diberikan di sekolah. Dan misalnya pun ada kenaikan nilai di sekolah-sekolah, kita juga harus skeptis apakah itu terjadi karena MBG ataukah karena hal lain. Misalnya karena pembukaan les-les di daerah-daerah tertentu yang lebih masif, itu kemudian menyebabkan anak-anak lebih sering giat belajar, bukan karena MBG mereka nilainya naik atau seperti itu. Nah, masalah-masalah seperti ini sebetulnya harus dikomunikasikan dengan baik oleh para penyelenggara MBG di kabupaten-kabupaten ataupun kota di Indonesia. Karena masyarakat juga perlu membutuhkan informasi mengenai hal ini. Karena ini bukan hanya masalah dapur MBG-nya, tapi ini juga menyangkut dengan penggunaan anggaran yang diperoleh melalui pajak-pajak masyarakat yang dihimpun dari orang-orang miskin maupun orang-orang kaya. Mereka harus mendapatkan eligible ataupun kelayakan, apakah ini layak untuk program seperti itu atau tidak. Kalau misalnya ada hal-hal yang positif, mari kita tingkatkan. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang masih belum baik, itu harus kita benahi, bukan malah kita playing victim dengan mengatakan kalau misalnya anti MBG berarti itu politisasi. Ya tidak seperti itu, tapi kita harus melihat ini secara objektif, melihat ini secara demi kebaikan bersama, bukan demi ini politisasi, ini bukan real, ini bukan real dari masyarakat, tapi ini hanya politisasi. Ya kalau seperti itu kapan mau selesai permasalahan ini? Kan tidak akan selesai. Makanya kita harus duduk bersama, harus mengeluarkan segala macam pikiran-pikiran kita untuk memperbaiki masalah yang ada di MBG. Karena bisa jadi juga suatu saat Anda yang akan keracunan, ataupun uang-uang tersebut ternyata hanya mengalir atau berputar ke orang yang itu-itu saja. Mungkin cukup sekian video kali ini yang pertama di channel yang baru, meskipun acaranya sebenarnya sudah lama. Mungkin teman-teman yang kurang sepakat dengan pendapat saya bisa berkomentar di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe untuk channel barunya. Terima kasih.